Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sri Ulina dari Pendidikan Teknik Elektronika. Di sini saya akan menjelaskan penelitian yang telah saya buat. Nah, penelitian ini saya jelaskan menggunakan media Sway. Media pembelajaran yang saya jelaskan itu Edlink by Sevima dengan judul proposal pengaruh aplikasi Edlink by Sevima sebagai media pembelajaran daring terhadap peningkatan keaktifan mahasiswa dalam mata kuliah Ilmu Bahan Elektronika pada program studi Pendidikan Teknik Elektronika Universitas Negeri Jakarta. Didahului dengan pendahuluan yang dilatar belakangi. Pertama, pendidikan merupakan pilar penting. Jadi pendidikan ini sangat diutamakan. Lalu peranan media pembelajaran, lalu ditambah lagi dengan pandemi COVID-19, lalu Edlink by Sevima sebagai e-learning yang digunakan untuk belajar mengajar pada pandemi COVID-19 ini. Identifikasi masalah di sini ada 4, yaitu karena COVID-19, lalu pengaruh media pembelajaran yang kurang efektif bagi siswa, jadi platform e-learning yang banyak, jadi harus memilih salah satu. Lalu yang keempat itu aplikasi yang sulit dipahami oleh pendidik dan pelajar. Nah, batasan masalah sendiri di sini ada 2, pengaruh dan kelayakan. Pengaruh dan kelayakan media pembelajaran aplikasi Edlink by Sevima pada mata kuliah Ilmu Bahan Elektronika dalam keaktifan mahasiswa Prodi Pendidikan Teknik Elektronika Universitas Negeri Jakarta. Lalu perumusan di sini masalahnya sendiri, apakah efektif pembelajaran menggunakan Edlink by Sevima sebagai media pembelajaran pada mata kuliah Ilmu Bahan Elektronika dalam keaktifan mahasiswa Prodi Pendidikan Teknik Elektronika Universitas Negeri Jakarta? Tujuan pengembangannya ada 5, dapat memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran daring, terus menguasai setidaknya salah satu e-learning, lalu menumbuhkan peran aktif dan komunikatif bagi mahasiswa dan dosen, lalu mengetahui keefektifan pembelajaran menggunakan Edlink by Sevima dalam keaktifan mahasiswa. Lalu yang terakhir, dapat membuat Edlink by Sevima sebagai media penunjang perkembangan pendidikan. Terus manfaat penelitian di sini ada 4, bagi mahasiswanya dapat meningkatkan hasil belajar, lalu bagi dosennya, dosen dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara aktif dan komunikatif, lalu bagi universitas memperkenalkan dan menerapkan media pembelajaran Edlink by Sevima, lalu bagi peneliti dapat sebagai informan penting dalam media Edlink by Sevima ini. Lalu dia dapat pengalaman langsung mengeksplorasi ilmunya dan melaksanakan pembelajarannya. Lalu kegunaan hasil penelitian ini ada 3. Yang pertama, memperkaya perkembangan ilmu pengetahuan mengenai Edlink by Sevima. Lalu kedua, bagi prodi itu sebagai sumbangan pemikiran, kajian hasil belajar. Lalu yang ketiga itu bagi dosen memberikan sumbangan bagi para peneliti, khususnya meneliti media pembelajaran. Kerangka teoritik bab 2, pandemi COVID-19. Dilansir dari Our World in Data per 30 November 2021 di Indonesia. Nah, di Indonesia di sini terdapat perbandingan antara kasus positif dan kasus meninggal antara Indonesia dan seluruh dunia. Dapat dilihat kalau positifnya ada 4,26 juta dan meninggalnya 1.044.000 orang meninggal, sedangkan seluruh dunia itu sudah mencapai 2.604 juta, sedangkan yang meninggal 5,22 juta. Nah, dikarenakan adanya COVID-19 ini, hampir seluruh sektor terganggu, terutama sektor pendidikan. Maka dari itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu menerapkan PJJ atau daring. Per 1 Desember itu sudah banyak
sekolah-sekolah yang membuka pembelajaran tatap muka, walau beberapa mahasiswa saja atau tidak setiap hari. Namun untuk perguruan tinggi sendiri masih banyak yang menggunakan daring. Pembelajaran daring. Pembelajaran daring itu adalah pembelajaran jarak jauh dengan model interaktif berbasis internet. Pembelajaran daring itu digunakan untuk mensiasati adanya pandemi COVID-19 ini. Dengan cara memanfaatkan media pembelajaran daring yang sudah disediakan seperti Edlink by Sevima, WhatsApp Group, Zoom, Google Meet, Ruang Guru, dan lain-lain. Cara keseluruhan proses pembelajaran ini sangat membantu mahasiswa karena proses pembelajaran yang fleksibel dan dapat dilakukan di mana saja tanpa terkendala waktu dan tempat, karena dapat dilakukan di rumah masing-masing. Terus kelas virtual Edlink by Sevima. Sevima sendiri itu merupakan salah satu PT yang bergerak pada edukasi dan pemerintahan. Sedangkan aplikasi Edlink by Sevima ini termasuk aplikasi yang ada di Sevima yang diperuntukkan untuk memudahkan dosen dan mahasiswa yang untuk saling berkomunikasi dalam dunia pendidikan. Ini merupakan tampilan awal jika masuk ke halaman website Edlink by Sevima. Di sini ada siakat, jadi Edlink by Sevima ini akan terintegrasi langsung pada siakat bagi perguruan tinggi yang sudah mendaftarkan di Edlink by Sevima. Untuk yang belum itu bisa menggunakan email pribadi. Maka dari itu ini juga dapat digunakan untuk sekolah, bukan untuk perguruan tinggi saja. Lalu kelebihan fitur-fiturnya ini ada banyak. Yang pertama itu dapat melakukan video conference, lalu dapat presensi secara online, lalu notifikasi jadwal perkuliahan karena sudah tersambung oleh siakat perguruan tinggi. Terus yang keempat itu proses evaluasi lebih efektif dengan fitur kuis interaktif. Lalu mahasiswa dapat mengunduh langsung file dan video yang sudah di-upload oleh dosen. Terus Edlink ini juga dapat merekap kegiatan perkuliahan lebih akurat. Terus aplikasi Edlink ini menawarkan pembelajaran yang lebih efektif. Ya, seperti yang sudah saya katakan, jika Edlink by Sevima ini sudah terintegrasi langsung pada siakat perguruan tinggi. Untuk Universitas Negeri Jakarta sendiri belum mendaftarkan diri pada aplikasi Edlink by Sevima. Ini merupakan fitur-fitur yang ada pada Edlink by Sevima seperti jadwal perkuliahan, kuis, aktivitas pembelajaran, presensi, video conference, sertifikasi, tugas, dan laporan aktivitas perkuliahan. Untuk panduan penggunaannya sendiri di sini ada di link berikut. Bisa juga di user guide yang ada di Edlink by Sevima. Terus ilmu bahan elektronika. Ilmu bahan elektronika ini merupakan salah satu mata kuliah yang ada pada Pendidikan Teknik Elektronika Universitas Negeri Jakarta. Jadi dia membahas tentang bahan-bahan yang ada di kelistrikan. Seperti komponen listrik juga dia membahasnya, bahan-bahannya. Untuk bahan-bahan sendiri selain dari wujud seperti cair, padat, dan gas, bahan listrik sendiri itu dikelompokkan menjadi beberapa. Yang pertama ada konduktor. Di konduktor di sini penghantar listrik. Penghantar listrik ini bisa dijumpai biasanya tembaga atau aluminium. Lalu penyekat atau isolator ini untuk pemegang biasanya bahan yang digunakan seperti plastik atau karet.
Terus setengah pengatur atau semikonduktor. Biasanya itu ada dari bahan germanium atau silikon. Lalu bahan magnetis. Bahan magnetis ini ada 3, ferromagnetik, paramagnetis, dan diamagnetik. Lalu ada bahan superkonduktor. Bahan superkonduktor ini sesuai dengan temperatur. Jadi dia bisa jadi konduktor, semikonduktor, ataupun isolator sesuai dengan keadaan ruang. Terus ada bahan nuklir. Bahan nuklir ini biasa dipakai sebagai bahan bakar reaktor nuklir. Pembelajaran daring menggunakan aplikasi Edling by Sepima. Pada zaman modern ini kita perlu menguasai salah satu aplikasi pembelajaran. Nah, model pembelajaran daring mulanya merupakan model pembelajaran berbasis komputer. Namun seiring berkembangnya teknologi, fungsi komputer digeser dengan smartphone. Model pembelajaran daring ini dapat menggunakan aplikasi yang mulai dari berbayar hingga gratis. Nah, salah satunya ini Edling by Sepima. Edling by Sepima ini punya fitur-fitur yang banyak. Dia juga gratis, seperti belacuan pada section dan Kapel, memiliki manfaat bagi siswa dalam mengumpulkan jawaban dan tugas. Dari segi kemudahan akses penggunaannya, ini memiliki fitur-fitur yang mudah melampirkan file dan proses loginnya sangat mudah. Dari segi biaya, aplikasi Edling ini gratis. Terus fungsi aplikasi ini memudahkan pengajar membagikan materi dan menguploadnya. Lalu interaksi ini juga ada forum diskusi, bahkan ada video conference. Terus ada segi networking. Aplikasi ini juga menyediakan forum kelas pribadi dan umum. Dari segi keamanan juga pakai password, jadi tidak sembarangan bisa masuk. Terus penelitian yang relevan. Penelitian yang meneliti Edling by Sepima ini banyak. Contohnya di sini ada 3, yaitu Caroline dan Margareta pada tahun 2017, Darwanto dan Martaun Kasana pada tahun 2021, dan Sri Saili Melinda pada tahun 2017. Lalu bab 3, metodologi penelitian. Tujuan penelitiannya sendiri adalah menganalisis pengaruh pembelajaran daring menggunakan aplikasi Edling by Sepima pada keaktifan mahasiswa pada mata kuliah ilmu bahan elektronika, pendidikan teknik elektronika Universitas Negeri Jakarta. Lalu tempat dan penelitiannya sendiri dilakukan di program studi pendidikan teknik elektronika Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta untuk semester genap tahun ajaran 2020-2021. Populasi sampel penelitian. Populasi penelitiannya itu mahasiswa pendidikan teknik elektronika semester genap tahun ajaran 2020-2021 yang berjumlah 80 orang. Sedangkan sampel penelitiannya itu mahasiswa pendidikan teknik elektronika Universitas Negeri Jakarta yang mengikuti mata kuliah ilmu bahan elektronika dan menggunakan aplikasi Edling by Sepima dalam proses pembelajaran daring sebanyak 40 orang mahasiswa. Jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitiannya ini deskripsi kuantitatif, dan pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan penelitian kuantitatif. Sementara penelitian ini menggunakan metode survei. Terus teknik pengumpulan data itu kita menggunakan 2 angket. Yang pertama itu angket. Teknik pengumpulannya pada angket penelitian ini menggunakan skala Likert, yaitu setuju, sangat setuju, setuju, kurang setuju, dan setuju.
sangat tidak setuju. Sini juga ada tabelnya. Tabel untuk item positif itu dari 4 ke 1, sedangkan item negatifnya itu 1 ke 4. Lalu yang kedua itu ada dokumentasi. Dokumentasi ini untuk gambar dan foto pendukung data sekunder. Lalu instrumen penelitian itu ada uji validitas dan uji rehabilitas. Teknik analisis datanya ada uji normalitas, perubahan data ordinal ke interval, uji linearitas, analisis regresi linear sederhana, lalu uji hipotesis. Uji hipotesis ini koefisien determinasinya, terus lalu uji T atau parsial. Jika T hitung lebih dari T tabel, H0 ditolak dan H diterima. Jika T hitung lebih kecil dari T tabel, H0 diterima dan HA ditolak. Identitas penulis atau peneliti. Dengan saya sendiri, nama Sri Ulina dengan NIM 1513619021. Sekian penjelasan proposal yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.